Pengendali frekuensi radio. 1. Seorang pengendali frekuensi radio sedang melakukan pemantauan spektrum frekuensi. Ia menemukan adanya sinyal yang tidak dikenal pada frekuensi 150 MHz. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Langsung mematikan sinyal tersebut. B. Mengabaikan sinyal tersebut. C. Melaporkan ke atasan tanpa verifikasi. D. Mengidentifikasi sumber dan karakteristik sinyal. E. Menghubungi polisi setempat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengendali frekuensi radio saat menemukan sinyal yang tidak dikenal adalah mengidentifikasi sumber dan karakteristik sinyal tersebut. Hal ini penting untuk menentukan apakah sinyal tersebut legal atau ilegal, serta untuk mengambil tindakan yang tepat selanjutnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pengukuran kuat medan, seorang pengendali frekuensi radio menggunakan satuan dBm ICROVOLTPERMETER. Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai 40 desibel MICROVOLTPERMETER, berapakah nilai kuat medan dalam MICROVOLTPERMETER? A. 40 mikrovolt per meter. B. 100 mikrovolt per meter. C. 400 mikrovolt per meter. D. 10.000 mikrovolt per meter. E. 100.000 mikrovolt per meter. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk mengkonversi dBm ICROVOLTPERMETER ke MICROVOLTPERMETER, gunakan rumus V sama dengan 10 pangkat atau dBm ICROVOLTPERMETER 20. Jadi, 40 desibel MICROVOLTPERMETER sama dengan 10 pangkat atau 40/20 sama dengan 10 EXPONENT2 sama dengan 100 mikrovolt per meter sama dengan 10.000 mikrovolt per meter. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pengendali frekuensi radio menemukan perangkat yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz tanpa izin. Perangkat tersebut ternyata adalah A. Stasiun radio FM. B. Pemancar TV analog. C. Router Wi-Fi. D. Radar cuaca. E. Satelit komunikasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa frekuensi 2,4 GHz adalah band frekuensi yang umumnya digunakan untuk perangkat Wi-Fi. Router Wi-Fi biasanya beroperasi pada frekuensi ini dan tidak memerlukan izin khusus karena termasuk dalam kategori perangkat short range device. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan pengukuran okupansi spektrum, seorang pengendali frekuensi radio menggunakan metode A. Frekuensi hopping spread spectrum. B. Time division multiple access. C. Frekuensi division multiple access. D. Sweep frekuensi analisis. E. Code division multiple access. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode sweep frekuensi analisis adalah teknik yang umum digunakan dalam pengukuran okupansi spektrum. Metode ini melibatkan pemindaian seluruh rentang frekuensi yang diinginkan secara berurutan untuk mengukur tingkat daya sinyal pada setiap frekuensi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pengendali frekuensi radio sedang melakukan investigasi interferensi pada sistem komunikasi seluler. Ia menemukan bahwa sumber interferensi adalah harmonik dari pemancar FM. Jika frekuensi fundamental pemancar FM adalah 100 MHz, pada frekuensi berapa harmonik ketiga akan muncul? A. 200 MHz. B. 300 MHz. C. 400 MHz. D. 500 MHz. E. 600 MHz. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa harmonik adalah kelipatan bulat dari frekuensi fundamental. Harmonik ketiga adalah 3 kali frekuensi fundamental. Jadi,
Jika frekuensi fundamental adalah 100 MHz, maka harmonik ketiga akan muncul pada 3 tanda kali 100 MHz sama dengan 300 MHz. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengendali frekuensi radio melakukan pengukuran pada antena dengan gain 10 dB. Jika daya input ke antena adalah 100 mW, berapakah efektif isotropic radiated power atau EIRP yang dihasilkan? A. 100 mW, B. 500 mW, C. 1W, D. 5W, E. 10W. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa EIRP sama dengan daya input tanda kali gain antena. Gain 10 dB setara dengan faktor 10 kali. Jadi, EIRP sama dengan 100 mW tanda kali 10 sama dengan 1000 mW sama dengan 1W. 7. Seorang pengendali frekuensi radio sedang menganalisis sinyal dari stasiun pemancar FM. Ia menemukan bahwa sinyal tersebut memiliki bandwidth yang lebih lebar dari yang seharusnya. Apa kemungkinan penyebabnya? Kita masuk soal berikutnya. A. Modulasi amplitudo yang berlebihan. B. Frekuensi carrier yang tidak stabil. C. Deviasi frekuensi yang terlalu besar. D. Interferensi dari stasiun lain. E. Gain antena yang terlalu tinggi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam sistem FM, bandwidth sinyal ditentukan oleh deviasi frekuensi. Jika deviasi frekuensi terlalu besar, maka bandwidth sinyal akan menjadi lebih lebar dari yang seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan interferensi dengan kanal yang berdekatan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengendali frekuensi radio menemukan perangkat yang memancarkan sinyal pada frekuensi 5,8 GHz dengan daya pancar 1 WEIRP. Berdasarkan regulasi yang berlaku, perangkat ini termasuk dalam kategori A. Perangkat short range device. B. Stasiun radio siaran. C. Perangkat microwave link. D. Pemancar televisi digital. E. Radar militer. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa frekuensi 5,8 GHz termasuk dalam band ISM atau industrial, scientific, and medical yang umumnya digunakan untuk perangkat short range device seperti Wi-Fi 5 GHz. Dengan daya pancar 1 WEIRP, perangkat ini masih dalam batas yang diizinkan untuk kategori SRD. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan pengukuran EMF atau electromagnetic field di sekitar menara BTS, seorang pengendali frekuensi radio mendapatkan hasil 10 V per meter pada jarak 10 meter dari antena. Berapakah power density pada titik tersebut? A. 0,265 W per meter persegi. B. 0,530 W per meter persegi. C. 0,795 W per meter persegi. D. 1060 W per meter persegi. E. 1325 W per meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa power density dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan 377, di mana S adalah power density dalam W per meter persegi dan E adalah kuat medan listrik dalam V per meter. Jadi, S sama dengan 10 EXPONENT 2 377 0 265 W per meter persegi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang pengendali frekuensi radio sedang melakukan pengukuran pada sistem komunikasi satelit. Ia mengamati adanya fluktuasi sinyal yang cepat dan acak. Fenomena apa yang kemungkinan besar sedang terjadi? A. Efek Doppler. B. Multipath fading. C. Atmospheric ducting. D. Sintilasi ionosfer. E. Rain attenuation. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sintilasi ionosfer adalah fenomena yang sering terjadi pada komunikasi satelit,
terutama pada frekuensi di bawah 10 GHz. Fenomena ini ditandai dengan fluktuasi sinyal yang cepat dan acak akibat perubahan indeks refraksi lapisan ionosfer. Kita masuk soal berikutnya. Penata kelas